Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Hari ini atau pada siang hari tepatnya menjelang sore kita kedatangan seorang tamu kita ya, yaitu Mbak Isroh Lutfiana. Beliau adalah seorang guru ya. Betul, Pak. Guru di Purworejo. Nanti kita akan dengarkan siapa beliau untuk memperkenalkan ini. Dan kita dengarkan dulu perkenalan Mbak Isroh. Silakan. Baik, Pak. Perkenalkan ya, teman-teman semua, nama saya Isroh Lutfiana. Biasa saya dipanggil Lutfi, Pak. Oh, Lutfi. Panggilannya Lutfi. Saya asalnya dari Kebumen. Kebumen. Saya Kebumen, tapi kebetulan tugas di tugasnya di Purworejo. Oke. Sekarang guru apa di sana? Saya mengajar mata pelajaran IPA, Pak. IPA di SMP 31 Purworejo. SMP 31 Purworejo. Baik. Kenapa Mbak Lutfi diundang? Karena kebetulan pada waktu pembelajaran dan proses pelatihan ini saya lihat Mbak Isroh itu lebih banyak memahami kaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS, ya, di mana kita sudah mengenal suatu core value, ya, yang telah ditetapkan oleh Menpan RB dan pada tanggal 27 Juli, tepatnya di hari Selasa tahun 2021 itu diresmikan oleh Presiden, ya. Dan apa itu core value-nya adalah tentang berakhlak. Ya. Dan berakhlak ini adalah sebagai core value ASN seluruh Indonesia. Nah, apalagi ini CPNS, ya. Dan brandingnya apa? Atau employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Ya, sebagai employer branding juga seluruh ASN. Mari kita ngobrol-ngobrol ya terkait dengan branding yang baru ini ya. Core value yang baru dan juga employer branding, ya. Jadi sekali lagi core value-nya adalah berakhlak. Kemudian tagline ataupun employer branding-nya adalah bangga melayani bangsa. Nah, ngomong-ngomong tentang berakhlak nih, apa itu sih sebetulnya singkatan dari apa itu Mbak Lutfi tentang berakhlak itu? Ya, jadi berakhlak itu merupakan akronim dari 7 nilai dasar. Ya. Pertama berorientasi pelayanan, ya. Kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Jadi berakhlak itu bukan hanya untuk ASN pusat saja ya, tapi juga seluruh ASN daerah. Karena ASN itu sekarang sudah tidak membeda-bedakan, itu NIP-nya itu sudah sama ya, seperti itu. Nah, di dalam berakhlak itu ada yang namanya dengan nilai-nilai secara ininya, kemudian juga ada perilakunya. Nah, mungkin bisa menjelaskan bagaimana panduan perilaku ataupun pemahaman Mbak Lutfi terkait dengan nilai-nilai tersebut, mulai dari berorientasi kepada pelayanannya. Oke, Bapak, untuk yang nilai dasar yang pertama yaitu yang berorientasi pelayanan, di sini kode etiknya atau panduan perilakunya itu ada 3. Untuk yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Oke, jadi mulai dari perilaku kita ya, seorang ASN itu ya ramah ya. Dan yang terakhir adalah selalu melakukan perbaikan tiada henti ya. Nah, ini yang harus ini kan, dan saya lihat Mbak Lutfi ini sudah hafal ini. Karena itu apa terus dibaca itu? Kebetulan karena ini Pak, tugasnya kan sering untuk mengaktualisasi nilai berakhlak, jadi sering membaca ya sambil dihafalkan juga, Pak. Oh, begitu ya. Baik. Selanjutnya akuntabel itu apa? Akuntabel. Nilai atau perilaku atau nilai? Perilakunya juga masing-masing 3.
pada akuntabel, yaitu kalau akuntabel itu melaksanakan tugas kita sebagai SN dengan jujur, tanggung jawab, kemudian cermat, disiplin, dan berintegritas. Ya. Diajarkan oleh pengajar dari hal tersebut, itu apa saja sih yang namanya integritas itu? Integritas itu kita konsekuen dan konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Setiap tindakan jujur dan memiliki karakter. Karakter. Di akuntabel juga belajar tentang anti korupsi ya? Betul Pak, akuntabel itu kira-kira gimana tuh tentang anti korupsi yang diajarkan pada waktu pelatihan itu? Untuk pelatihan anti korupsi itu nilai-nilainya paling Pak, itu ada keadilan. Gimana? Nilai-nilai anti korupsi atau apa ya yang diajarkan selama pelatihan? Oh, pada saat pelatihan paling ini Pak, dampak dari perbuatan korupsi, kemudian cara penanggulangi atau mengatasi agar tidak terjadi perbuatan yang menyelewengkan dana negara, seperti itu. Iya, iya, iya. Undang-undang nomor berapa tentang tindak pidana korupsi apa enggak? Undang-undangnya kurang hafal Pak. Karena nanti sambil belajar lagi ya. Sambil belajar, sambil bertahap seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Nah, untuk kompeten sendiri menurut panduan perilakunya yang diketahui atau diajarkan pada waktu lasar apa aja itu? Oke, kalau kompeten untuk nilai dasarnya yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi diri kita dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Dimana di sini dunia kan selalu berubah dan berkembang, jadi kita selalu harus bisa menjawab tantangan tersebut dengan meningkatkan kompetensi kita. Kemudian membantu orang lain belajar juga dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Iya, jadi jangan kompeten tuh untuk diri sendiri aja, tapi juga bantu orang lain. Diamalkan juga ya. Selama kompetensi itu dibelajarkan, diajari, jangan lupa untuk juga orang lain. Ya, kira-kira gambaran menurut tadi kan secara keilmuannya lah ya. Nah, secara penjelasan umum, kompeten itu bagaimana? Selain penjelasan terkait panduan perilakunya. Oke, untuk kompeten hubungannya atau kaitannya saya sebagai tugas guru, karena saya sebagai guru, tugasnya saya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan online karena kebetulan kemarin misalkan pada saat pandemi COVID, saya dituntut, kami guru dituntut untuk bisa mengajar secara online, jadi kami meningkatkan kompetensi kami melalui pelatihan-pelatihan, contohnya membuat soal melalui online seperti quizzes, kemudian menggunakan pertemuan seperti Zoom meeting atau Google Duo, seperti itu Pak. Jadi selalu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, diantaranya kompetensi bisa ditingkatkan dengan pelatihan, pendidikan ya. Ya, selama COVID ini semuanya rata-rata mengutamakan daring ya, tetap mukanya dibatasi. Oke, selanjutnya ada tentang harmonis. Nah, harmonis itu apa kira-kira atau bukan ya? Yang diberikan dipelajarakan apa itu? Nanti sekalian juga jelaskan keseharian dalam habituasi itu bagaimana tentang harmonis itu. Oke, baik Pak. Untuk yang keempat, nilai dasar harmonis, panduan perilakunya yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi kita dalam melaksanakan tugas tidak memandang agama, ras, suku atau asal daerah. Jadi semuanya harus saling menghargai. Kemudian yang kedua yaitu suka menolong orang lain. Kalau saya dalam keseharian tentu saja karena rekan kerja itu banyak yang usianya mungkin sudah agak sepuh, jadi untuk masalah IT kurang, jadi saya juga sering membantu beliau yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif, tentu saja dengan bahasa yang baik, sopan dalam berinteraksi dan menggunakan pakaian yang sopan. Iya. Kira-kira dalam pelaksanaan atau aplikasinya sampai saat ini bagaimana nih sebagai CPNS? Kan Anda orang baru ya? Betul Pak, saya baru 1 tahun di Purworejo di sini. Alhamdulillah saya di sini sudah
diterima dengan baik di keluarga juga. Jadi sudah harmonis lah ya. Alhamdulillah Pak. Iya, iya, iya. Jadi baru, tapi diaplikasikan langsung ya. Langsung Pak. Harmonisnya itu ya. Harmonis sudah dengan. Karena mungkin orang muda kan milenial gitu ya, kemampuannya lebih. Ya inilah yang senior walaupun sudah senior tetap perlu pembelajaran, ya tolong diberikan juga ilmunya kita ajarkan ya. Dan jangan lupa jangan merasa sombong juga ya. Kan kita harus membangun suasana yang kondusif. Nah sekarang kira-kira pelajaran yang diterima atau panduan perilaku tentang loyal itu apa? Loyal itu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kurang maju dikit, kurang jelas. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Jadi tidak boleh ikut organisasi-organisasi yang terlarang di luar ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Setelah itu yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, kemudian pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini kenapa makanya saya mengundang Lutfi ya, karena Lutfi sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala itu udah masih di buku ya. Nah, tapi ingat ya, tetap harus dilaksanakan dalam kesehariannya. Nah, untuk loyal dalam keseharian bagaimana nih sekarang? Untuk menjamin, menjaga loyalitas tadi terhadap ideologi ya, Negara Kesatuan Indonesia. Nah, ini gimana nih selama habituasi di sana? Selama habituasi, selama ini untuk perilaku atau nilai dasar loyal yang saya lakukan yaitu yang pertama pastinya mengikuti upacara bendera sebagai bentuk. Besok hari apa? Senin, Pak. Gimana? Besok hari lahir Pancasila kebetulan. Acaranya di mana katanya? Gimana Pak? Acaranya di mana katanya? Besok di instansi masing-masing Pak, jadi di sekolah. Sekolah. Dipusatkan di mana secara nasional? Di MD, NTT, harus ingat tuh. Jadi besok tuh tinggal nonton aja bareng-bareng. Virtual. Atau kalau itu ya di rumah masing-masing mungkin kan. Nanti dibuktikan dan kehadirannya dengan menggunakan, kalau kami sih menyarankan sesuai dengan arahannya pakai baju adat besok. Sama ya? Baju adat enggak? Car free. Baik, selanjutnya adaptif. Apa itu adaptif itu kira-kira? Adaptif itu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya. Kemudian terus berinovasi sama mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Oke. Anda diajarkan tentang FUKA? FUKA? FUKA. Nah, apa itu kira-kira menurut Anda? Ini kan makanya adaptif ini. Kalau FUKA sendiri saya memang belum terlalu memahami, Pak. Jadi yang namanya FUKA itu sekarang sesuatu tantangan yang harus dihadapi oleh semua orang, pimpinan organisasi dan sebagainya. Itu diajarkan tuh di Smart ASN itu ya. Smart ASN itu harapannya terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi kita dengan adanya situasi yang sekarang termasuk pandemi ini akibat dari volatility yang cepat ya, dunia berubah begitu cepat, bergejolak, tidak stabil dan tidak terduga, termasuk sekarang diantaranya karena penyakit, karena perang kan begitu ya, kemudian serba menentu, uncertainty ya, jadi masa depan penuh ketidakpastian. Ini ASN ke depan harus siap-siap ya, apalagi dengan pandemi ini juga sudah berubah ya, dari biasa tatap muka menjadi daring. Kemudian complexity ya, sudah serba kompleks ya, serba kompleks. Kemudian makanya FUKA itu diartikan sebagai volatility, kemudian uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity, serba yang tidak jelas ya. Nah ini diajarkan dan diharapkan anak-anak CPNU sekarang kan anak-anak milenial ya, diharapkan mampu untuk menghadapi tantangan tersebut ya, yang serba cepat, tidak pasti, kemudian
abu-abu begitu dan sebagainya ya. Dan terakhir daripada berakhlak ya. Apa yang diajarkan atau secara keilmuannya kolaboratif itu apa? Yang terakhir Pak, kolaboratif. Ya. Itu berarti memberikan kesempatan kepada pihak yang lain untuk ikut berkontribusi. Yang terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita bekerja sama dengan guru yang lain juga untuk membentuk rencana pembelajaran yang akan kita lakukan, kemudian rencana penilaian dan media yang akan kita gunakan. Jadi kita terbuka untuk bekerja sama dengan guru-guru yang lain dan menerima masukan dan pendapat dari mereka. Ya, intinya kerjasama ya, seperti itu. Nah, dari nilai-nilai dasar PNS yang baru ini, dulu namanya aneka ya. Aneka itu akuntabel, 21 ya Pak? Ya. Apa lagi? Pernah dengar aneka? Akuntabel. Ya itu. Apa namanya? Diajarkan ya setiap apa namanya? Setiap masa itu mungkin berubah. Nah, sekarang masanya sedang masa tentang perubahan nilai dasar PNS itu dengan yang baru ya. Dengan yang baru nilai dasarnya adalah apa namanya? Berakhlak ya seperti itu. Nah, kalau kemarin itu ada namanya aneka. Aneka itu adalah disingkatan dari akuntabilitas ya. Kemudian nasionalisme ya, etika publik ya, kemudian komitmen mutu ya, dan anti korupsi. Tapi semua sudah dirangkum juga di beberapa penjelasan tentang berakhlak itu sendiri. Ya, harapannya adalah seluruh PNS dapat melaksanakan nilai-nilai PNS yang berakhlak tadi. Itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kenapa kok berorientasi kepada pelayanan? Berorientasi kepada pelayanan diajarkan pada agenda 3, sehingga ada fungsi dan tugas PNS itu dalam menjalankan kesehariannya, yaitu apa? Fungsi dan tugas ASN melaksanakan kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, kemudian yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jadi ketika kita berbicara Anda sebagai pelayan publik, nah nilai-nilai dasarnya itu tadi, ya, karena sudah berorientasi kepada publik, kemudian melaksanakannya dengan akhlak itu, ya. Dan juga kita berbicara tentang pelaksana kebijakan publik, ya. Karena kebijakan apalagi yang sudah ke publik itu kita harus laksanakan dan dasar-dasarnya ada. Dan terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Makanya kita diajarkan di agenda 1, ya. Agenda 1 itu tentang apa itu? Agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya. Dan analisis isu. Apalagi? Kesiapsiagaan bela negara. Nilai dasar bela negara dan analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer itu diajarkan ya. Dalam agendanya adalah perilaku bela negara. Ya, nah itu. Jadi mudah-mudahan ini ngobrol-ngobrol gini menjadi gambaran buat teman-teman yang sedang melaksanakan LASAR, bahwasanya kita itu pada prinsipnya kita dituntut untuk melaksanakan nilai-nilai dasar PNS ya. Yang dikuatkan dengan pembelajaran pada agenda 1 dan agenda 3. Nilai-nilai dasar PNS sendiri ada di agenda 2. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ini. Sudah berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol, nggak terasa ya. Mudah-mudahan sukses ya laksananya ya. Pak, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Mbak Lutfi sudah hafal tentang panduan perilakunya dari masing-masing nilai ya.
Tapi jangan hanya hafal, tetapi juga harus mengaktualisasikannya. Tetapi harapan kita memang hafal dulu lah. Masa nggak hafal? Itu aja nggak apa lagi mau melaksanakan kan seperti itu ya. Oke. Harapan ini Mbak Lutfi sebagai penutup podcast sore hari ini, apa sih harapan Mbak Lutfi menjadi PNS ini? Harapan saya ya semoga bisa menjalankan tugas saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak tadi dengan maksimal. Oke. Jadi jangan lupa ya, kita harus melaksanakan nilai-nilai dasar PNS itu tadi ya. Yang sekarang pun semua PNS itu didorong untuk memahami tentang berakhlak, bukan hanya CPNS. Sehingga ketika berbicara tentang berakhlak, siapapun akan nyambung dengan PNS yang terdahulu ya. Penonton podcast kalian yang saya hormati, demikianlah wawancara ataupun ngobrol-ngobrol di podcast Bapak ke Semarang bersama Mbak Isroh Lutfiana atau Bu Isroh Lutfiana, seorang guru SMP ya, SMP Negeri 31 tepatnya ya di Purworejo. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini memberikan suatu gambaran ya kepada PNS secara menyeluruh, khususnya yang sedang pelatihan dasar CPNS ya. Kita dituntut untuk melaksanakan nilai-nilai dasar PNS yang sekarang terbaru yang namanya berakhlak ya. Itu dicanangkan tanggal 21 Juli tahun 2021 oleh Presiden di Kemenpan RB. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan podcast berikutnya. Dari Bapak ke Semarang, Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.